Memang menggiriskan perseteruan Nikita Mirzani dengan Loli putri sulungnya yang sedang tinggal di Inggris. Mereka bahkan tak ragu berkonflik di depan publik lewat adu sindir di sosial media. Sementara itu, kelakuan Loli mulai dibongkar oleh Mama Eda yang sebelumnya menjadi tempat Loli bernaung. Mama Eda juga membuka sikap Loli yang dinilai kurang ajar padanya. Dan dengan telak, Mama Eda membuka kedok kebohongan Loli soal tempat tinggalnya saat ini. Tapi benarkah Loli tinggal di penampungan? Tapi seperti tak peduli kebohongannya dibongkar, Loli tetap menyapa followernya lewat live di sosial media. Lalu mengapa Loli malah menyindir Nikita Mirzani? Kecewa Loli pacaran dengan Fadel. Mengapa Nikita menyebut Fadel mirip tukang semir? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Gonjang-ganjing kehidupan Loli putri Nikita Mirzani yang kini berada di Inggris semakin meluas. Semua mempertegas hubungan Nikita bertambah buruk. Sikap Loli yang kurang ajar juga disampaikan Mama Eda. Meski tak menjelaskan kekurang ajaran Loli, sikap itu pula yang memicu perseteruan baru Loli versus Mama Eda. Hingga memuncak dengan keputusan Loli pergi dari rumah Mama Eda. Sudah membantu Loli sampai Loli dapat itu kamar. Saya yang telepon polisi. Saya bilang polisi jam 12 malam, jam 1 malam. Tangkap dia, cari dia sampai dapat. Makanya anak saya Eda pakai radar dengan polisi. Di mana dia berada, di situ tangkap di jalan. Kasih dia kamar. Oke, saya bilang kasih dia kamar. Malam itu kamar sekitar 27 orang. Oke? Tapi saya bilang kasih kamar khusus untuk dia karena dia begini begitu. Ada kartu penyesalan di sini ya. Kalau ditanya tulus atau enggak, saat ini posisinya menyesal sudah menanggung Loli ya. Di sini ada kartu kebijaksanaan. Dia merasa keputusan ini ternyata bukan keputusan yang bijaksana ternyata setelah dia jalani. Kalau ditanya tulus atau tidak, di awal dia memang ingin berbuat baik ya, di awal ingin membantu gitu. Tapi ternyata ada penyesalan di akhir karena memang ternyata yang dia lakukan itu tidak sejalan dengan apa yang dia harapkan, di luar daripada ekspektasi dia. Ya, di sini ada kartu Native American dan ada kartu rilis ya. Yang mana Native American ini memang ingin menolong dan membantu. Rilis ini adalah bisa dikatakan ingin menghibur, ingin memberikan penghiburan gitu. Karena dia orangnya tipenya nggak tegaan gitu, ngelihat orang yang susah, apalagi masih anak-anak ya, ingin dilindungi. Akan tetapi kembali lagi ternyata di luar daripada ekspektasi Mami Eda. Selain mengungkap sikap Loli yang sudah melewati kesopanan, Mama Eda juga membongkar tempat tinggal Loli setelah pergi dari rumah Mama Eda. Kini, Loli tidak berada di rumah layak karena sesungguhnya ada di penampungan. Meski berusaha membantah, tapi justru semakin menunjukkan bahwa ia memang tinggal di penampungan. Untuk Niki sendiri merasa kesulitan ya untuk anak-anaknya nih, dalam artian kesulitan berkomunikasi, kesulitan untuk mendidik, kesulitan untuk bisa dibilang merawat gitu, karena memang dia melihat Loli ini anak yang pemberontak gitu ya. Jadi Loli ini merasa kurang diperhatikan sebagai anak. Kenapa tinggal sendiri? Kamu nanya. Aku tinggal sendiri karena emang biar mandiri. Apalagi biar gak ngebabarin orang lain, terus apalagi biar gak ada drama-drama lagi, gak ada bahan-bahan
untuk kalian untuk ngebully, ya kan? Karena kan semenjak aku tinggal sama Eda, Eda suka dibully. Serangkaian konflik serta sikap tak hormat Loli pada orang tuanya mulai berdampak buruk dalam kehidupannya. Terbukti, Loli kini terlunta-lunta tinggal di penampungan. Ia seolah sedang menuai karma karena melawan orang tua. Perseteruannya dengan Nikita Mirzani yang telah melahirkan dan merawatnya berakibat hidup Loli penuh peluh. Kita lanjut aja. Tanya-tanya Loli untuk apa? Hah? Kalau kamu di Inggris, saya sudah suruh polisi tangkap kamu. Betul, kamu mau saya angkat, saya mainkan, radar masuk. Di situ kau berdiri, di situ kau tidak sadar polisi kepung kamu. Benarkah meski kebohongannya dibongkar, Loli tak peduli? Apa yang membuatnya kembali sindir Nikita Mirzani? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Diperlakukan karena kebohongannya dibongkar Mama Eda, Loli seperti acuh. Ia bagai tak terusik oleh apapun. Dan bagai tak terjadi apa-apa, Loli kembali menyapa followernya di sosial media. Ekspresinya juga tak menggambar kesedihan. Wajahnya tawar, kata-katanya terasa datar. Ngomong kayak gini karena emang dari kemarin nih udah aku cernain. Kebanyakan dari kalian ngebilang halo, ngebilang katanya tempat penampungan. Ini aku ngelurusin aja. Ya, oke. Tempat penampungan itu enggak. Kalian udah ngeliat sendiri kan homeless shelter di UK gimana jeleknya minta ampun. Ya, tempat shelter itu nggak ada yang bagus. Di mana-mana nggak ada yang bagus. Mau di Indonesia, mau di Ukraina, di Nigeria, di mana-mana. Kalau tempat shelter itu nggak ada yang bagus. Kalau misalnya tempatnya bagus, ya berarti bukan terbukan seperti itu. Seperti tidak ingin terjebak dalam permainan nasibnya, Loli tampak berusaha berbagi saran dengan netizen. Tapi tanpa disadari, kalimatnya justru bisa ditafsir menyindir Nikita Mirzani. Dari sini, ia mulai menuai reaksi, termasuk dari ibundanya. Follow-follownya yang kasih dampak positif ke kalian, bukan yang malah justru dampak yang negatif, ikut-ikutan ngebully. Jangan, nge-follow itu mungkin nge-follow life hack atau siapa kek yang menurut kalian yang bagus-bagus, yang baik-baik, contohnya kayak nggak kontroversial mungkin ya. Follow gitu. Kalau misalnya emang mungkin kalian pengen ikutin juga, ya itu urusan kalian, hak kalian juga gitu kan, itu bukan urusan aku. Iya dong, kan gue juga kemarin di email sama orang social house di UK. Dia nanya apakah kamu masih mau membiayai, saya bilang kan tidak. Gitu, nggak ada. Apalagi Karena dia pacaran sama TikToker. nggak peduli saya mau dia pacaran sama TikToker kek, tukang semir kek, tukang bangunan sekalipun, saya udah nggak peduli, sudah tidak peduli. Ngerti nggak namanya diikhlasin? Ya udah, ya ikhlas, udah mau bagaimana? Kecewanya saya udah terlalu tinggi sampai akhirnya keluar kata-kata ikhlas gitu. Di setiap doa juga saya ikhlaskan ya Tuhan. Udah gitu, ya bagaimana dong? Orang yang nggak tahu ya, saya juga bingung kenapa begitu. Kayaknya saya sebagai orang tua udah melakukan hal yang terbaik lah. Ya namanya kita sebagai single parent punya anak perempuan ya, pasti dijaga dong sebisa mungkin kan. Ya mungkin disalahartikan dijaga itu namanya dikekang, diapain, ya memang dikekang. Ya memang kalau dia pergi memang selalu diantarin sama salah satu ART di rumah, ya memang dikunciin di kamar. Memang daripada saya injek mending saya kunci. Lagian kalaupun saya pukul kan anak saya, bukan anak tetangga. Salahnya di mana?
Dipukul juga kan dia tidak pernah memberikan alasannya kenapa dia dipukul. Orang kan dia cuma bisa bilang di Instagramnya dia atau di TikToknya dia, saya dipukul ya. Kasih tahu dong alasannya kenapa dipukul, jangan ambigu ya kan. Nanti kalau saya bilang saya pukul karena ini, nanti wah ibu kurang ajar nih, aib anaknya dibuka-buka, salah lagi ya kan. Jadi ya udah biarin aja. Dan benar, Nikita mulai terpancing. Ia juga melakukan live di akun sosmednya. Dengan kalimat-kalimat keras, Nikita mencerca putrinya. Ia pun kembali menegaskan sikapnya untuk tidak membantu Loli dalam bentuk apapun. Apalagi memberi subsidi untuk hidup Loli di Inggris. Tidak ada, nol, sepeser pun tidak. Gak ada, mending gue kasih ke panti asuhan, ke yayasan kanker. Lebih berkah, ngapain nampung anak orang kaya, bodoh. Habis gituin gue terus tiba-tiba gue masih biayain. Deh. Bakal ada apa? Hi, Mr. Landers, this is Peter Spencer. $1 pun gak akan gue kasih. Jadi gue belajar, gue banyak ngobrol juga sama beberapa dokter-dokter anak gitu kan. Ya memang itu lagi pubernya dia gitu. Itu namanya katanya itu namanya rasa kurang bersyukur dengan apa yang dia punya gitu. Jadi dari kecil ternyata anak-anak tuh diajarkan untuk bersyukur gitu. Kalau bisa ya jangan pulang, karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Saya dia pulang, terus nanti Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini jangan sampai seperti itu. Tidak peduli perseteruannya di sosial media jadi tontonan publik, Loli dan Nikita saling berbalas sindiran. Lalu apa yang membuat Nikita juga kecewa dengan pacar Loli? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Hai, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore di YouTube channel. Setelah aksi berbalas sindiran, Nikita juga terlihat sewot melihat pacar Loli. Secara telak, Nikita Mirzani menyebut Fadel Bajide tak ubahnya seperti tukang semir di Pasar Senen. Kalimat pedas Nikita seolah melukis kebenciannya yang bagai bertumpuk-tumpuk. Bang joget-joget pacarnya, katanya pacarnya sekarang yang mukanya kayak long ya, kayak yang mukanya kayak itu tuh mereka tuh sebetulnya satu satu daerah sama si ini. Jadi anak gua itu ya yang sudah gue ikhlaskan itu dikunci supaya bisa nggak kemana-mana ya. Jadi di situ-situ aja dikenalkanlah sama si Fadil manusia ini ya, sama si ini. Jadi yang mengenalkan pula itu adalah keluarganya manusia, supaya ini anak nggak kemana-mana di lingkaran syaiton di rojim itu aja ya, gitu ceritanya. Keras seolah tanpa kompromi ditunjukkan Nikita Mirzani dengan sangat nyata. Sebagai ibu, ia merasa berulang-ulang dibuat kecewa oleh putri kandungnya sendiri, termasuk soal keputusan Loli berpacaran dengan Fadel. Itu yang membuat hubungan ibu dan anak semakin tak lunak. Serba salah tahu, jadi aku serius deh. Jadi aku tuh serba salah. Aku begini salah, aku begitu salah. Jadi aku bingung, aku di depan kalian ini harusnya sebenarnya seperti apa. Guys, jadi diri sendiri salah, jadi diri orang lain pun juga salah. Kehidupan Nikita Mirzani dan putri sulungnya memang penuh drama. Konflik seolah tak berkesudahan. Mirisnya, mereka berseteru di ruang publik
lewat berbalas cercaan dan sindiran di sosial media. Kini, Loli bahkan disebut-sebut sedang menjalani karmanya karena berani membangkang pada orang tua. Semogalah perseteruan di antara mereka segera mereda untuk kemudian kembali menjadi baik sebagai ibu dan anak. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.